Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yamar Yahya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang masalah kriminalitas. Yang dimana di Indonesia ini masalah kriminalitas sampai sekarang menjadi salah satu masalah terbesar. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kriminalitas. Kriminalitas dapat didefinisikan sebagai perilaku yang melanggar hukum atau norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kriminalitas dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari kejahatan ringan seperti pencurian misalnya, dan kejahatan besar seperti pembunuhan. Kriminalitas adalah tindakan atau perilaku yang melanggar hukum yang berlaku dan dapat merugikan orang lain atau masyarakat. Sekian definisi kriminalitas yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Miftah Fauzi dengan NIM 2017104014 yang mana akan menjelaskan sedikit terkait tentang bentuk-bentuk kriminalitas. Kita tahu bahwasanya kriminalitas itu merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang dimana bisa merugikan orang lain. Nah, saya di sini akan menjelaskan bentuk-bentuk kriminalitas yang ada di lingkup sekitar kita, bahkan di luar lingkup kita. Yang pertama adalah kriminalitas konvensional, ya kan? Meliputi tindakan kejahatan yang dilakukan secara umum. Misal yang sering kita lihat terkait tentang pencurian, pemerkosaan, perampokan, dan yang lainnya itu merupakan suatu bentuk kriminalitas. Kemudian juga ada kriminalitas tentang transnasional. Kriminalitas ini meliputi tindakan kejahatan yang meliputi antar negara gitu kan. Misal contohnya seperti perdagangan barang-barang yang terlarang, kita sebut aja ganja, narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian ada kriminalitas terkait tentang korporasi, yang mana korporasi ini adalah suatu bentuk perusahaan yang melabelkan atas perusahaan tetapi merugikan orang lain. Kemudian ada juga kriminalitas tentang cyber ya. Tentang cyber ini meliputi tindakan kejahatan yang dilakukan melalui jaringan sosial. Nah, banyak sekali kan sekarang penipuan-penipuan yang mengatasnamakan suatu instansi dan disebar luas di media sosial, dan itu adalah suatu bentuk kriminalitas cyber. Kemudian juga ada kriminalitas seksual. Kriminalitas ini meliputi tindakan kejahatan yang terkait dengan aktivitas seksual, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan sebagainya. Pokoknya kita tahu pelecehan seksual itu sangat-sangat banyak dan bisa dikategorikan umum, tetapi masih banyak orang yang belum menyadari bahwasanya itu adalah suatu bentuk kriminalitas. Adapun juga bentuk kriminalitas dapat dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Yang tadi bentuk-bentuk ini beberapa jenis bisa dikategorikan. Ada beberapa jenis terkait tentang kriminalitas. Di antaranya kekerasan fisik, properti, dan kejahatan korupsi. Hampir sama, tetapi ini ada pembagian atas bentuknya, bentuk kriminalitasnya seperti itu. Kemudian juga ada faktor yang mempengaruhi terhadap kriminalitas. Di antaranya yang pertama adalah karena faktor ekonomi tentunya kan. Karena misal kemiskinan, karena ekonominya rendah dan tidak ada pemasukan, dia bisa melakukan kriminalitas sesukanya, dalam artian masuk ke kriminalitas yang pertama, yaitu secara konvensional, yang mana itu hal yang umum, pencurian, perampokan, dan pemerkosaan. Kemudian juga ada faktor sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan, kemudian kurangnya dukungan keluarga, dan juga lingkungan sosial yang buruk. Nah, banyak juga terjadi terkait tentang kriminalitas
ini yang terjadi kriminalitas sosial itu kan karena lingkungan yang tidak baik akan menimbulkan perilaku kita yang tidak baik. Kemudian juga yang terakhir adalah faktor politik ya, apalagi sekarang di isu-isu perpolitikan gitu kan sangat rentan terjadi akan korupsi, misal ketidakadilan sistem hukum, kemudian juga ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dialami oleh satu pihak ataupun pihak yang lainnya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogenda Pratiwi akan menjelaskan mengenai peranan mahasiswa dalam menanggulangi kriminalitas. Dalam masyarakat, masalah-masalah sosial itu seringkali terjadi. Salah satunya adalah kriminalitas, yang di situ adalah suatu ketidakseimbangan antara individu dengan lingkungannya. Nah, dalam hal ini, mahasiswa sebagai agen perubahan di masyarakat itu perlu melakukan suatu hal. Bagaimana caranya sih untuk menanggulangi kriminalitas itu sendiri, mulai dari pencegahan, lalu penanganan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menanggulangi kriminalitas? Yang pertama adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang bahaya kriminalitas dan cara mencegahnya. Nah, tentu saja di sini karena mahasiswa itu adalah kaum yang dianggap intelek ya, memiliki intelektual tinggi. Di situ mahasiswa punya peranan untuk mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat itu bisa memiliki kesadaran terhadap kriminalitas agar tidak mengganggu ketentraman umum. Dan kedua, ada yang bisa dilakukan yaitu mengambil inisiatif untuk membuat program-program. Program-program di sini adalah program yang dapat membantu masyarakat untuk mencegah kriminalitas. Dalam hal ini mahasiswa juga bisa bekerja sama dengan lembaga lain yang terkait. Lalu membuat kajian tentang faktor-faktor penyebab kriminalitas. Untuk bisa menanggulangi kriminalitas itu sendiri, tentunya kita harus mengkaji faktor-faktor apa saja sih yang bisa melatar belakangi kriminalitas. Nah, setelah diketahui faktor-faktor penyebabnya, dari situ mahasiswa bisa menentukan suatu formula yang tepat untuk mengatasi kriminalitas itu sendiri. Lalu juga bisa menjadi relawan untuk membantu pihak keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa juga bisa melakukan kampanye dan sosialisasi tentang bahaya kriminalitas dan terlibat aktif dalam keamanan ketertiban, lalu menjadi pelopor dalam pengembangan teknologi keamanan ya, khususnya untuk mahasiswa bidang IT. Mungkin di situ bisa bekerja sama dengan mahasiswa lainnya seperti pengembangan masyarakat Islam. Di situ kita bisa mendayagunakan bagaimana kita memanfaatkan teknologi dengan baik di era yang sekarang ini. Lalu juga bisa menjalin kerjasama dengan LSM, lembaga keamanan ataupun pemerintah, yang dalam hal ini mahasiswa memiliki peluang karena selagi kita masih bisa menjadi mahasiswa, kita bisa melakukan apapun untuk turut serta dalam mengubah masyarakat. Nah, di situ peran mahasiswa itu sebenarnya luas untuk menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Salah satunya kriminalitas. Nah, di sini apalagi sebagai mahasiswa pengembangan masyarakat Islam, di mana kajian utamanya adalah masyarakat, laboratorium utamanya adalah masyarakat. Di situ kita bisa mengambil peran penting. Nah, bagaimana cara kita dapat bersikap? Pertama, jelas dengan menumbuhkan rasa kepekaan sosial itu sendiri. Bagaimana kita mau menyadarkan masyarakat, mau menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat ketika kita tidak memiliki kesadaran itu. Nah, dalam hal ini kita perlu adanya gerakan untuk berpikir kritis bagaimana kita menyikapi permasalahan sosial yang ada. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.